Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2091. Ketika Nanako mendengar Charlie menginginkan iring-iringan mobil yang megah, dia langsung tersenyum dan berkata, "Charlie-kun, bukankah iring-iringan mobil itu masalah kecil? Bagaimana kalau saya mengirim beberapa helikopter?" Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Orang ini tinggal di Hotel Aman Tokyo. Apakah tidak berlebihan mengirim helikopter di pusat kota?" Nanako tersenyum dan berkata dengan serius, "Charlie-kun, masalah sepele ini tidak berlebihan bagi keluarga itu. Jika kamu mau, kamu dapat menyerahkan masalah ini kepada saya. Aku tidak akan mengecewakanmu." Charlie berhenti sebentar, lalu mengangguk setuju, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Tujuanku hanya satu, aku ingin memberi kejutan." Nanako berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Charlie-kun. Aku pasti akan memberikan kelas pendidikan yang hidup dan realistis." Hotel Aman Tokyo. Reben meminta asistennya yang cantik untuk meletakkan beberapa band-aids di tangan yang luka. Gadis ini bukan hanya asistennya, tetapi juga kekasih dan orang kepercayaannya. Setelah dia membantu Reben menangani lukanya, dia berkata dengan sedih, "Tuan Mor, jangan terlalu impulsif di masa depan. Kamu tidak bisa mengolok-olok dirimu apapun yang terjadi." Reben berkata dengan ekspresi suram, "Kamu tidak mengerti. Ini bukan karena aku terlalu impulsif. Hanya saja Charlie terlalu merepotkan. Dia datang ke Tokyo. Ini masalah besar di suatu tempat." Asisten buru-buru berkata, "Tuan Mor, tidak terlalu sulit untuk bermimpi dengan orang seperti itu, kan? Minta Hashimoto memanggil beberapa pembunuh, lalu mencari kesempatan untuk membunuhnya." Reben mengulurkan tangannya dan menghela nafas. "Oh, kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu kemampuan Charlie ini. Dia memiliki kemampuan, dan orang biasa bukanlah lawannya. Lalu, jika kamu mengganggunya, kamu akan mengekspos dirimu sendiri, dan kamu akan kehilangan lebih banyak dari yang kamu dapatkan." Asisten bertanya lagi, "Tuan Mor, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Jadi seperti yang dikatakan orang tua itu, kamu harus mematuhi semua pengaturannya." Reben mengangguk dan berkata dengan dingin, "Tidak ada cara lain sekarang. Saya hanya bisa bekerja sama di sana di permukaan dan berharap dia tidak akan mengetahui masalah saya." Setelah berbicara, dia menghela nafas dan berkata dengan sedikit mendalam di dalam hatinya, "Aku tidak tahu apakah aku bisa tetap tenang di depannya. Orang ini sangat lihai. Jika aku sedikit ceroboh, aku mungkin akan terlihat olehnya." Asisten berujar, "Tuan Mor, Anda adalah orang dengan kualitas psikologis terbaik yang pernah saya temui. Saya percaya Anda tidak akan mengekspos kekurangan apapun." Reben sedikit mengangguk. "Saya harap begitu." Saat dia berbicara, telepon Reben tiba-tiba berdering. Di telepon, suara seorang wanita terdengar. "Apakah Anda Reben Mor?" Reben bersenandung dan berkata, "Ya benar, ini aku." Wanita itu berkata, "Halo Tuan Mor, saya dikirim oleh Tuan Wade untuk menjemput Anda. Apakah Anda sudah siap?" Reben berkata, "Aku sudah siap. Di mana kita bertemu?" Wanita itu berkata, "Kamu menginap di Aman Tokyo, kan?" Reben berkata, "Ya benar, saya di Presiden sesuai Aman Tokyo." Reben sengaja mengucapkan kata-kata Presidential Suite untuk memberikan rasa superioritas di depan pihak lain. Dia tahu Charlie memiliki kemampuan, tetapi dia menganggap kemampuan Charlie hanya berguna di Aorus Hill saja. Meninggalkan Aorus Hill dan tiba di Jepang, kemampuannya pasti akan sangat berkurang. Oleh karena itu, dia secara tidak langsung tidak menganggap teman yang disebutkan Charlie. Menurutnya, keberadaannya tidak mungkin setengah-setengah seperti Charlie bisa berteman dengan pejabat tinggi di Jepang. Diperkirakan pihak lain yang paling hebat adalah kelas menengah di Tokyo. Bab 2092. Wanita di ujung telepon berkata dengan acuh tak acuh, "Karena Tuan Mor tinggal di Hotel Aman, silakan Tuan Mor naik ke atap sekarang." "Atap?" Reben mengerutkan keningnya. "Apa yang harus aku lakukan di atap?"
Wanita itu berkata. Helikopter sudah menunggu di atap. Helikopter. Ekspresi Reben sedikit mengejutkan, tapi juga sedikit menghina. Dia berpikir dalam hatinya, teman Charlie dan Charlie ini benar-benar membosankan. Helikopter jenis apa yang disiapkan untuk menjemput saya di tengah kota? Saya juga punya banyak uang. Tidak tahu mana harus menghabiskannya. Apakah kamu sudah merasa sombong dengan menyewa helikopter? Orang ini terlalu rendah, bukan? Memikirkan hal ini, dia tersenyum menghina, lalu berkata dengan sangat sopan, "Baiklah, mohon tunggu sebentar, aku akan segera datang." "Oke, aku akan menunggu di atap." Setelah Reben menutup telepon, dia langsung tertawa menghina. Charlie ini benar-benar menarik. Saya tadi bilang saya yang akan mendatanginya, tetapi dia meminta saya meminta temannya menunggu kedatangan, dan dia harus menyewa helikopter. Apakah masuk akal datang menjemputku? Aku, Reben, sudah melihat dunia. Apa menurut dia helikopter bisa menakutiku? Asisten itu tersenyum kecil. Tuan Moore, menurut pendapat saya, Charlie ini hanyalah cahaya kunang-kunang yang redup. Dia rendah diri untuk bersaing dengan Anda untuk mendapatkan cahaya matahari dan bulan. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Reben mencibir. Oh, Charlie ini memang memiliki kemampuan. Ditambah lagi, dia memiliki pil peremajaan yang sangat bagus. Saya sangat berharap bisa mendapatkan pil itu saat saya tua. Mengatakan itu, Reben menghela napas dan melambai kepada asisten. Oke, jangan bicara ini lagi. Kita pergi ke atap. Baik Tuan Moore. Reben membawa asisten kepercayaannya ke atap hotel aman. Pada saat ini, sebuah helikopter penumpang besar berwarna hitam diparkir di helipad di atap. Reben sedikit terkejut saat helikopter ini, dan berkata, "Oh sial." Charlie dan temannya bersedia mengeluarkan uang untuk menyewa helikopter ini. Harga helikopter Super Cougar ini lebih dari 180 juta yuan. Dengan sedikit modifikasi, harganya bisa melebihi 200 juta yuan. Helikopter seperti ini membutuhkan biaya ratusan ribu yuan untuk penerbangan jarak pendek. Asisten kecil itu berkata sambil tersenyum. Dia ingin berpura-pura di depan Anda, Tuan Moore. Dia menghabiskan ratusan ribu. Charlie ini benar-benar buta. Ya, Reben mencibir. Apa kamu melihat 4 huruf di badan pesawat ini? Asisten melihat huruf-huruf warna putih mencolok di badan pesawat berwarna hitam dan membaca satu persatu. Itu. Tuan Moore, apa artinya ini? Sepertinya tidak ada kata seperti itu dalam bahasa Inggris. Reben berkata sambil tersenyum. Ini bukan kata bahasa Inggris. Ini adalah ejaan Romawi dalam aksara Jepang. 4 huruf itu, ketika dibaca dalam ejaan Romawi, akan dibaca sebagai itu. Itu, asisten kecil itu mengerutkan kening. Apa artinya ini? Tuan Moore, kedengarannya aneh. Reben berkata dengan serius. Wawasanmu sedikit kurang. Bahasa Jepang yang sesuai dengan 4 huruf ini berarti itu. Yang berarti bahwa pesawat ini milik keluarga itu. Keluarga terkaya di Jepang. Ah, asisten kecil itu berseru. Ini helikopter keluarga itu. Ya Tuhan. Apakah Charlie mengenal keluarga itu? Reben mencibir. Dia kenal keluarga itu. Apa dia layak? Asisten kecil itu bertanya dengan heran. Lalu apa yang terjadi dengan helikopter ini? Reben berkata sambil tersenyum. Kamu tidak tahu tentang ini. Industri keluarga itu mencakup semua lapisan masyarakat di Jepang. Keluarga mereka memiliki perusahaan penerbangan umum bernama Ito General Aviation. Penerbangan umum. Ya, ini Ito penerbangan umum. Reben menjelaskan. Perusahaan penerbangan umum ini bergerak dalam penerbangan jarak pendek dan menengah. Mereka memiliki lebih dari 200 pesawat dari berbagai jenis, termasuk lebih dari 100 helikopter, dan kekuatannya sangat besar. Saya menebak, Charlie dan temannya menyewa helikopter dari Ito General Aviation. Asisten kecil itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Begitu, Anda bilang helikopter ini milik keluarga Ito. Ini mengejutkan saya. Saya pikir teman Charlie adalah keluarga Ito. Reben mencibir. Seperti yang saya katakan sambil berkata, dia sama sekali tidak pantas mengenal keluarga itu. Keluarga itu di Jepang setara dengan keluarga Schultz di negara kita.
Seorang pria seperti Charlie yang mengandalkan Feng Shui mencoba mengumpulkan kelas sosial, dia bahkan tidak layak membawa sepatu keluarga itu. Bab 2093. Di hati Reben. Status keluarga itu memang sangat tinggi. Bagaimanapun, ini adalah keluarga terkaya di Jepang. Mereka baru saja selamat dari pertempuran sengit antara 3 keluarga besar di Tokyo. Dari titik ini saja, masa depan keluarga itu terlihat tidak terbatas. Oleh karena itu, Reben tidak percaya Charlie bisa memiliki hubungan nyata dengan keluarga itu. Pasti dia atau temannya membayar sewa helikopter milik perusahaan penerbangan umum keluarga itu. Jadi, dia meminta asistennya dan berjalan ke helipad. Seorang wanita cantik berseragam pramugari biru berdiri di samping helikopter melihat mereka berdua mendekat. Dia memandang Reben dan berkata dengan hormat, "Anda pasti Tuan Moore, kan?" Reben mengangguk dan berkata dengan sedikit arogansi, "Ya benar, ini aku. Apakah kamu yang bertanggung jawab menerimaku?" Si cantik tersenyum kecil dan berkata, "Ya, Tuan Moore. Tuan Wade dan Nona tertua kami sudah menunggumu di rumah. Silakan naik helikopter bersama wanita ini." Reben bersenandung. Tuan Wade sangat sopan. Di daerah perkotaan, Anda tidak perlu naik helikopter sama sekali. Cukup naik mobil. Si cantik berkata dengan acuh tak acuh. "Tuan Moore, Nona tertua kami mengatakan bahwa saya harus menghormati saat menyambut Anda." Reben menghibur dan tersenyum. Berpikir dengan jijik di dalam hatinya. Mengirim helikopter ke sini adalah kehormatan. Apakah Anda pikir saya bajingan yang belum pernah melihat dunia? Keluarga Moore kami juga memiliki jet pribadi, helikopter pribadi. Kita memiliki semua. Bagi saya, ini tidak ada yang istimewa. Namun, karena itu adalah helikopter yang dikirim oleh Charlie, dia tentu saja tidak berani mengatakan kata-kata meremehkan seperti itu secara langsung. Dia berkata dengan sangat sopan, "Kalau begitu, saya harus berterima kasih pada Tuan Wade." Setelah itu, dia meminta asistennya naik ke helikopter besar ini. Helikopter ini mampu membawa setidaknya 20 orang. Tetapi kabinnya sudah didesain ulang menjadi ruangan mewah, seperti RV mewah papan atas. Reben duduk di sofa helikopter dan bertanya pada si cantik, "Saya tidak tahu di mana Tuan Wade tinggal. Seberapa jauh dari sini?" Si cantik tersenyum dan berkata, "Sekitar 15 kilometer. 15 kilometer, Reben berkata tanpa daya. "Bukankah itu terbang dalam beberapa menit saja?" Si cantik tersenyum dan berkata, "Bukan beberapa menit terbang. Kita akan terbang sekitar setengah jam." Setengah selai, Reben berkata sambil tercengang. 15 kilometer. Bahkan jika Anda mengayuh sepeda, Anda bisa sampai di sana dalam waktu setengah jam. Kecepatan helikopter ini tidak lambat kan? Si cantik tersenyum dan berkata, "Tuan Moore apa? Untuk menunjukkan pentingnya Anda bagi kami, Nona tertua kami secara khusus mengatur rute jalan-jalan. Anda akan mengetahuinya nanti." Reben bertanya sedikit bingung. "Bolehkah saya bertanya siapa Nona tertua Anda?" Si cantik menyembunyikannya dan berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, Tuan Moore. Kami belum bisa memberitahu Anda identitas Nona tertua Kam. Anda akan mengetahuinya setelah sampai." Reben tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Oke." Setelah itu, dia juga berkemah di dalam hatinya. "Saya tidak tahu obat apa yang Charlie jual di sini. Saya tidak ada urusan dengan helikopter ini. Apa yang kamu lakukan di sini?" Pada saat ini, wanita cantik itu berkata, "Tuan Moore, helikopter akan lepas landas. Silakan pasang headset intercom dan kencangkan sabuk pengaman Anda." "Baiklah." Reben mengangguk, mengenakan headset intercom, dan mengencangkan sabuk pengamannya. Karena helikopter akan menghasilkan banyak suara ketika sedang terbang, tidak mungkin mendengar satu sama lain di dalam kabin. Untuk mengatasi masalah komunikasi, semua awak dan penumpang helikopter memakai headphone dengan efek suara yang sangat baik. Mengenakan headphone dapat mengisolasi suara mesin, dan juga menggunakan radio untuk bercakap-cakap satu sama lain. Setelah helikopter naik, mereka hanya dapat berkomunikasi satu sama lain dengan cara ini. Bab 2094. Pada saat ini, mesin helikopter perlahan berputar.
lalu dipercepat, dan segera mulai naik perlahan. Reben berpikir dalam hati, ambil kesempatan ini melihat-lihat seperti apa Tokyo dari ketinggian. Tepat ketika dia berpikir, dia mendengar suara wanita cantik di headset. Nomor 2 dan nomor 3 lepas landas. Nomor 4 dan nomor 5 menyalakan mesin. Nomor 6 dan nomor 7 bersiap. Reben masih sedikit bingung. Berpikir dalam hati, apa nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Apa yang wanita jalang ini bicarakan? Hanya ingin tahu. Asisten Reben di samping menunjuk ke atap dua bangunan lainnya di kedua sisi jendela. Dia berkata dengan terkejut, Tuan Mor, ada 2 helikopter terbang dari atap 2 bangunan itu. Sama bertahan dengan helikopter yang kita naiki. Reben menoleh untuk melihat. Tentu saja, ada 2 helikopter yang sama yang bertahan di lepas landas secara bersamaan dan serempak di sisi kiri dan kanan. Helikopter kedua ini adalah model Super Cougars yang sama dengan yang mereka naiki. Warna dan tulisan badan pesawat juga sama. Keduanya berinisial Ito. Reben bertanya pada si cantik dengan heran. Kedua pesawat ini juga milikmu. Si cantik mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Helikopter lain akan menemani Anda sepanjang penerbangan ini. Reben tercengang. Apa maksudmu terbang bersama menemani kami? Si cantik tersenyum dan berkata, ini untuk menemani Anda sepanjang penerbangan. Seperti tim bagian depan dan tim bagian belakang. Reben berkata dengan ekspresi terkejut. Apakah ini benar-benar perlu? Tuan Wade tidak membayar terlalu mahal, kan? Si cantik berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir. Tuan Wade tidak perlu membayar sepeser pun. Reben mengangguk. Berpikir dalam hatinya. Tak perlu dikatakan. Saya tahu Charlie pasti menemukan orang lain yang bisa dia manfaatkan di Tokyo. Tepat ketika mereka berbicara, kedua helikopter itu telah naik ke ketinggian yang sama dengan mereka. Lalu kedua helikopter itu mengikuti helikopter Ruben, dan ketiganya bergerak maju dengan kecepatan yang sama. Setelah terbang sekitar 1 kilometer, asisten Reben menunjuk kedua bangunan di kedua sisi dan berkata, Tuan Mor, ada 2 helikopter lagi di kedua sisi. Reben melihat lebih dekat dan kagum. 5 heli, apakah ini perlu? Tepat setelah selesai berbicara, asisten itu menunjuk ke kejauhan dan berkata, Tuan Mor, ada helikopter hitam di atap 2 bangunan di depan Anda. Reben melihat ke arah leher. Dan memang, pada jarak 1 kilometer, ada 2 benda hitam seukuran semut. Ruben dengan cermat mengidentifikasi, 2 benda hitam yang diparkir di atap benar-benar terlihat seperti helikopter yang sama dengan yang dia naiki. Kaget, 2 helikopter yang baru saja lepas landas telah tiba. Armada bertambah dari 3 menjadi 5. Segera, kedua benda hitam seukuran semut itu bergerak menjadi lebih besar dan lebih besar dalam penglihatan Reben. Mudah untuk mengenali bahwa itu memang 2 helikopter. Kemudian, kedua helikopter juga mulai lepas landas. Armada telah berubah dari 5 menjadi 7. Pada saat ini, Reben sudah mati rasa. Dia tidak mengerti apa sebenarnya yang dilakukan Charlie. Angka saja. Apakah perlu menjadi begitu megah? Saat bersandar, dia mendengar si cantik berkata di walkie-talkie, formasi 22 tidak efisien. Mari kita ambil 4 sekaligus. Bab 2095. Reben melihat helikopter benar-benar lepas landas dalam formasi 4x4. Armada dengan cepat bertambah menjadi hampir 20. Reben merasa kepalanya sebesar bara. Dia tidak bisa memahaminya. Dia berpikir dalam hati, apa-apaan ini? Terlalu luar biasa mengirim 20 helikopter hanya untuk menempuh jarak 15 km. Juga, siapa teman Charlie di Tokyo ini? Dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa 20 helikopter. Apakah hanya ingin membuang-buang uang? Warga Tokyo juga dikejutkan oleh formasi helikopter yang melintas di langit. Mereka berhenti dan melihat ke atas satu demi satu. Berpikir ada sesuatu yang besar terjadi atau sesuatu yang luar biasa datang. Semakin Reben tidak bisa menebak motif Charlie, semakin dia merasa delusi. Dia dan Charlie hanya kenalan. Saat bertemu kenalan, seharusnya ada janji dan kemudian pergi masing-masing. Apa maksud Charlie ini? Pada saat ini, di lantai atas gedung-gedung tinggi di kedua sisi,
helikopter baru terus-menerus mendarat di lepas pantai dan bergabung dengan mereka. Segera, jumlah total formasi helikopter melebihi 30. Reben belum pernah mengalami pengalaman seperti ini dalam hidupnya. Dia semakin gelisah. Selain itu, dia tidak lagi memiliki rasa bersalah yang dia miliki sebelumnya. Alam bawah sadar membayangkan samar bahwa Charlie tampaknya lebih kuat dari yang dia kira. Termasuk teman Jepangnya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Mungkin, pihak lain adalah orang lokal besar di Tokyo. Lebih dari 30 helikopter mengitari perkotaan Tokyo, dan akhirnya melayang di atas rumah pribadi keluarga Ito. Pada saat ini, Reben melihat 30 lebih helikopter di sekitarnya telah berubah menjadi formasi melingkar, mengelilingi helikopternya sendiri di tengah. Dan helikopternya saat ini, perlahan-lahan turun. Reben menatap manor besar di bawah, dan bertanya pada wanita cantik itu dengan heran. "Izin, di mana ini?" Si cantik berkata, "Di dalamnya nona tertua kita tinggal." Reben tidak tahu di mana rumah keluarga Ito. Dia tidak bisa mengenali siapa yang memiliki rumah besar tepat di bawahnya. Namun, melihat lokasinya dan gaya arsitekturnya, dia tahu ini jelas bukan keluarga biasa. Saat helikopter perlahan turun, jantung Reben berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Dia berpikir dalam hati dengan panik. Teman Charlie di Tokyo memiliki latar belakang keluarga yang kuat, dan energi mereka tidak boleh dihilangkan. Jika Charlie meminta mereka untuk membantu menyelidiki masalah Jasmine, maka dia akan benar-benar meledak. Sebelumnya Reben berpikir Charlie datang ke Jepang ini tidak akan ada artinya. Charlie tidak terbiasa di Jepang. Dia tidak memiliki koneksi dan tenaga yang cukup untuk membantu. Dia akan sulit mencari keberadaan Jasmine atau menyelidiki penyebab kematian Jasmine. Kebanyakan orang seperti itu. Kemampuan setiap orang memiliki batas geografis yang sangat jelas. Misalnya Albert, dia adalah kaisar bawah tanah di Aorus Hill. Tidak ada yang berani memprovokasi dia di Aorus Hill. Tetapi jika dia meninggalkan Aorus Hill, bahkan di Sudbury, pengaruhnya akan sangat berkurang. Jika dia datang ke Tokyo, dengan pengaruh kecilnya di Aorus Hill, tiran manapun akan berani menamparkan wajahnya secara langsung. Hal ini karena sebagian besar kemampuan Albert hanya dapat digunakan ketika dia berada di Aorus Hill. Semakin jauh dia dari Aorus Hill, semakin kecil kemampuannya. Reben awalnya berpikir Charlie juga pasti sama. Charlie sangat arogan di Aorus Hill. Itu karena ada banyak petinggi lokal di Aorus Hill yang mendukungnya. Tapi begitu dia meninggalkan Aorus Hill, pengaruhnya pasti akan menurun tajam. Jika dia benar-benar datang ke Jepang untuk menyelidiki Jasmine, dia mungkin bahkan tidak dapat menemukan 3 atau 5 orang penolong. Tapi sekarang, Reben akhirnya menyadari betapa bodohnya dia. Bab 2096. Karena dia sekarang tahu bahwa Charlie memiliki koneksi yang luar biasa di Jepang. Helikopter mendarat di halaman di taman belakang rumah keluarga Ito. Begitu helikopter mendarat, 20 pria berjas hitam berlari dengan cepat. Setelah itu, 20 orang berdiri di kedua sisi palka, sangat perkasa. Pada saat ini, wanita cantik di helikopter membuka pintu kabin dan melompat lebih dulu. Lalu berkata kepada Reben, "Tuan Moore, silakan." Reben menelan ludahnya dengan susah payah. Jika cantik berkata lagi, "Tuan Moore, silakan ikut dengan saya." Tuan Wade dan Nona tertua kami sudah menunggu di ruang tamu. Reben bertanya dengan rendah hati, "Nona, bisakah saya tahu siapa Nona tertua di keluargamu?" Si cantik tersenyum dan berkata, "Nona tertua kami pasti akan memberitahu Anda identitasnya secara pribadi saat Anda bertemu dengannya." Reben pura-pura tersenyum acuh tak acuh. Tetapi sebenarnya, dia panik seperti anjing. Dia bisa melihat bahwa rumah besar seperti itu, di lokasi yang begitu bagus di Tokyo, bernilai setidaknya puluhan atau bahkan puluhan miliar RMB. Sebuah keluarga dengan rumah besar seperti itu seharusnya jauh lebih kuat daripada keluarga Moore. Pada saat ini, wanita cantik itu membuat isyarat ajakan kepadanya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Moore, silakan ikuti saya." Ruben yang gelisah hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan mengikutinya. Dia melihat keindahan seluruh taman belakang rumah keluarga Ito, lalu melalui koridor panjang,
dan sampai di pintu bergaya Jepang. Si cantik berkata kepadanya dan asistennya, "Kalian berdua, tunggu sebentar. Saya akan masuk dulu dan memberitahu." Reben buru-buru mengangguk. "Silakan Nona, kami akan tunggu di sini." Si cantik memasuki pintu dan berkata kepada Charlie dan Nanako yang sedang minum teh bersila di depan meja teh, "Tuan Wade, Nona, tamu sudah di sini." Nanako mengangguk dan berkata dengan ringan, "Silakan masuk." Si cantik segera berkata, "Oke Nona." Setelah itu, dia datang ke pintu dan berkata kepada Reben, "Tuan Mor, silakan masuk." Di samping itu, asisten Reben bertanya kepada Reben dengan suara rendah, "Tuan Mor, apakah saya harus masuk?" "Saya sedikit gugup. Saya di sini saja." Melihat ekspresinya yang bingung, Reben tahu dia mungkin takut dengan formasi super luar biasa dari pihak lain. Jadi dia tidak berani masuk. Dia menghela nafas dan menghela napas dalam hati. "Apakah kamu gugup? Apakah kamu tahu aku juga panik sekarang?" Namun, dia juga tahu bahwa asistennya masih bisa membuat alasan. Sedangkan dia sama sekali tidak bisa beralasan. Dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Kalau begitu tunggu aku di sini." Asisten itu menghela nafas lega, dan mengangguk dengan tergesa-gesa, seolah menerima amnesti. Reben mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju. Begitu memasuki pintu, dia melihat Charlie sedang menyiapkan teh di meja teh. Pada saat ini, Charlie acuh tak acuh seperti biasanya. Ketika melihat Reben masuk, Charlie menggerakkan tangannya sedikit ke arah. Di seberang Charlie, ada seorang wanita muda Jepang yang mengenakan kimono. Dia terlihat sangat cantik dan juga lembut dan elegan. Reben sekilas mengenali wanita ini. Pada saat ini, jantungnya sudah terbalik, dan dia memeluknya pada dirinya sendiri. Wanita ini, termasuk wanita ini adalah wanita tertua keluarga Ito Nanako. Dia dikenal sebagai Yamato Nadeshiko. Mungkinkah teman lokal yang Charlie sebutkan adalah dia? Bab 2097. Pada saat ini, Reben merasa bahwa pencampuran tentang kehidupan, nilai-nilai, dan pandangan dunia sepenuhnya ditumbuhkan dalam sekejap. Dia tidak pernah mengira Charlie bisa memiliki hubungan dengan wanita tertua keluarga Ito. Yang lebih menakutkan adalah wanita tertua keluarga Ito yang mengenakan kimono, berdiri di hadapan Charlie, dan menyajikan teh dengan hormat seperti seorang pelayan. Ini luar biasa. Reben meratap putus asa di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Apakah orang Jepang juga percaya pada metafisika Feng Shui? Bagaimana Charlie membodohi Nanako Ito? Tepat ketika pikiran penuh dengan rasa terkejut, Charlie yang seolah-olah telah melihat putra seorang teman. Dia tersenyum dan melambai kepadanya. "Oh Reben, ayo cepat kemari. Silakan duduk." Reben memandang wajah Charlie dengan tenang, dan bahkan lebih bingung di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati, Charlie dan Jasmine memiliki hubungan yang begitu baik. Mengapa saat Jasmine menghilang, Charlie datang ke Tokyo tidak langsung mencari Jasmine? Dia masih terlihat begitu tenang dan minum teh di rumah keluarga Ito. Meskipun Reben penuh dengan keraguan, dia dengan berani mendatangi Charlie dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wade." Setelah berbicara, dia memandang Nanako, dan berkata dengan sopan, "Halo, Nona Ito. Ini pertama kali kita bertemu. Senang bisa bertemu dengan Anda." Nanako tersenyum kecil dan berkata, "Tuan Mor mengenal saya." Reben mengangguk. "Anda sangat terkenal. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu?" Nanako tersenyum dengan murah hati dan memberi isyarat. "Tuan Mor, silakan duduk. Kami baru memulai upacara minum teh Jepang. Apakah ini sesuai dengan selera Anda?" Reben buru-buru berpose dengan tangannya dan berkata, "Nona Ito terlalu sopan. Saya di sini untuk mendengar dan mematuhi perintah Tuan Wade. Jadi berdiri saja." Charlie pergelangan tangan dengan ringan. "Reben, aku sudah lama mengenal kakekmu. Kamu tidak perlu terlalu menahan diri di depanku. Karena Nona Ito sudah memintamu duduk, kamu bisa duduk." Nada kata-kata Charlie membuat Reben sangat jijik. Dia bisa mendengar perasaan agung di mulut Charlie. Ini membuatnya sangat tidak senang. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani melawan Charlie sama sekali. Bagaimanapun, Charlie adalah tamu terhormat keluarga Ito.
dan kandungan emasnya terlalu besar. Jadi dia buru-buru berkata dengan hormat, karena Tuan Wade berkata begitu, maka lebih baik aku duduk. Lalu dia duduk di samping Charlie. Setelah duduk bersila, Reben sangat gelisah. Dia tidak melakukan apapun yang akan dilakukan Charlie. Pada saat ini, Charlie bertanya, Reben, apa yang kamu ketahui tentang Jasmine? Ceritakan padaku. Reben terdiam sejenak, tetapi di permukaan, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya secara alami. Lalu berkata, Tuan Wade seperti ini. Beberapa waktu lalu, Jasmine ingin mencapai pekerjaan yang sama dengan Nippon Steel Jepang. Dia membawa orang ke Jepang untuk memulai proses negosiasi dengan Nippon Steel. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi malam tadi. Mobil yang dia sewa jatuh dari tebing di pegunungan Desitrik Nishitama. 3 orang lainnya di dalam mobil tewas di tempat. Jasmine sekarang hilang. Charlie mengangguk, menatapnya dan bertanya, apa yang dikatakan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo? Bab 2098. Reben sedikit bersyukur ketika Charlie melihat Ni. Dia langsung menundukkan kepalanya, dan berpura-pura hormat dan berkata, Tuan Wade, Kepolisian Tokyo telah mengirim banyak orang untuk mencari di Desitrik Nishitama. Tetapi mereka masih belum menemukan keberadaan Jasmine. Setelah itu, Reben menambahkan, mereka meningkatkan jumlah pasukan untuk memperluas area pencarian. Saya harap mereka dapat menemukan petunjuk berharga sesegera mungkin. Tentu saja, yang terbaik adalah menemukan keberadaan Jasmine secepat mungkin. Charlie mengulurkan tangan dan berkata dengan ringan, saya tidak menanyakan ini. Saya bertanya, apakah kepolisian Tokyo sudah mengeluarkan pengumuman resmi untuk masalah ini? Apakah ini kecelakaan atau ada seseorang yang ingin membunuh dengan sengaja? Mendengar kata-kata membunuh dengan sengaja, hati Reben langsung menjadi tegang. Dia merasakan keringat dingin mulai mengucur dari punggungnya. Untung dia memakai jaket, jadi tidak terlihat. Faktanya, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sudah memiliki definisi yang jelas. Mereka meyakini kasus ini adalah pembunuhan yang disengaja, karena tempat kejadian itu jelas ditangani oleh manusia. Namun, mereka belum menemukan petunjuk berharga. Sekarang Charlie bertanya dengan lugas. Reben menjadi semakin bingung. Dia awalnya berpikir bahwa Charlie sendirian di Jepang. Dia tidak akan dapat membuat gelombang di Tokyo. Tetapi sekarang berbeda. Hubungan Charlie dan keluarga Ito sangat baik. Charlie bisa meminta bantuan, dan keluarga Ito akan melakukan segala cara untuk membantu menyelidiki masalah ini. Keluarga Ito sangat kuat di Jepang. Begitu campur tangan mereka, kemungkinan besar mereka akan segera menemukan kebenaran lebih cepat daripada polisi. Reben gugup dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Charlie untuk sementara waktu. Dan Charlie sudah bertanya lagi saat ini. Reben, kenapa kamu tidak bicara? Reben kembali sadar dan segera berkata, oh, maafkan aku, Tuan Wade. Aku memikirkan dan menyelamatkan Jasmine. Aku sedikit kesal. Setelah berbicara, dia duduk tegak dan berkata dengan jujur, Tuan Wade, Kepolisian Tokyo mendefinisikan masalah ini sebagai pembunuhan yang disengaja. Namun karena belum ada petunjuk berharga yang ditemukan, kami harus menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Mengenai pembunuhan ini tebakan baru. Charlie mengangguk dan berkata dengan dingin, Kepolisian Tokyo terkenal tidak kompeten. Beberapa waktu lalu, keamanan publik di Tokyo sangat buruk dan ada begitu banyak kasus besar. Mereka belum menyelesaikan semua kasus itu. Jadi jika kasus Jasmine diserahkan pada mereka, saya tidak tahu sampai kapan harus menunggu. Kemudian, Charlie menunjuk ke Nanako dan berkata kepada Reben, Reben, Nona Nanako memiliki persahabatan yang mendalam dengan saya. Saya juga memiliki beberapa hubungan dengan keluarga Ito. Saya yakin kamu sudah mendengar kekuatan mereka di Jepang. Dengan bantuan Nona Nanako, saya percaya pencarian Jasmine bisa lebih cepat daripada kepolisian Tokyo. Nanako segera berkata dengan hormat, jangan khawatir, Charlie-kun. Kamu tinggal perintahkan. Seluruh keluarga Ito akan turun tangan. Kata-kata Nanako membuat Reben ketakutan. Dia tahu benar kekuatan seluruh keluarga Ito. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan Jasmine hidup-hidup, mereka pasti akan dapat menemukan kebenarannya.
Terlebih lagi, begitu banyak helikopter dari keluarga Ito baru saja menjemput mereka. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa keluarga Ito sangat memerhatikan setiap perintah Charlie. Dari sini, juga bisa dibayangkan bahwa begitu Charlie membuka mulutnya, keluarga Ito pasti akan berusaha keras untuk menemukan tenaga untuk menemukan keberadaan Jasmine. Juga akan menemukan hal sebenarnya tentang semua ini. Pada saat itu, semuanya akan berakhir. Reben putus asa saat ini. Bahkan ada butiran keringat halus di dahi. Charlie melihat semua reaksinya. Dia semakin yakin bahwa Reben pasti memiliki masalah besar. Bab 2099. Saat Nanako menyatakan posisinya kepada Charlie, Reben sudah memikirkan rencana untuk meninggalkan Jepang sesegera mungkin. Dia tahu jika keluarga Ito campur tangan, tidak akan lama lagi terungkap. Jika pada saat terungkap, dia masih di Jepang, maka pada dasarnya dia tidak perlu berpikir untuk bisa kembali hidup-hidup. Karena, dia tahu, Charlie tidak akan pernah pergi. Satu-satunya cara saat ini adalah meninggalkan Jepang dan kembali untuk menyelesaikan orang tua itu sebelum dia terungkap. Lalu sepenuhnya mengambil alih seluruh keluarga Moore. Selama dia bisa mengambil alih semua aset keluarga Moore, dia bisa bertempur dengan Charlie. Bagaimanapun, aset keluarga Moore 1 atau 200 miliar. Ini bukanlah sesuatu yang Charlie dapat tahan. Charlie memandang Reben di tempatnya. Dia tampak gelisah. Charlie bertanya dengan sengaja, "Reben, menurutku kamu terlihat sedikit mengerti. Apakah ada yang salah dengan tubuhmu?" Reben langsung memegang tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, Tuan Wade. Saya hanya sedikit khawatir tentang Jasmine. Dia hilang sepanjang malam. Saya khawatir semakin lama dia ditemukan, semakin kecil peluangnya untuk selamat." Charlie memandang dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir. Jasmine tidak akan mati selama aku, Charlie, ada di sini." Reben pura-pura lega dan berkata, "Bagus sekali. Tuan Wade, kami mengandalkan Anda untuk menemukan Jasmine." Ketika dia mengatakan ini, Reben mengutuk dengan kejam di dalam hatinya. "Bahkan jika Jasmine masih hidup, aku pasti akan dibunuh. Bahkan jika kamu, Charlie, berdiri di depanku, itu tidak berguna. Selama aku, Reben Moore, ada di sini, dia Jasmine tidak diizinkan untuk hidup. Dia harus mati." Pada saat ini, Charlie berkata, "Baiklah, Reben, kamu bisa kembali ke hotel. Kamu tidak perlu ikut campur mencari Jasmine. Tetap tinggal di hotel dan tunggu kabar baik dari saya." Reben sedikit terkejut dan berpikir, "Apa maksudmu? Puluhan helikopter dikirim untuk membawaku. Dan kamu hanya mengatakan beberapa patah kata dan memintaku pergi. Hanya dengan panggilan telepon atau bahkan pesan WeChat, ini dapat diselesaikan. Mengapa harus direpot-repot?" Namun, meskipun Reben bingung, dia tidak berani menunjukkan ketidaktaatan. Dia segera berdiri dan berkata dengan serius, "Tuan Wade, kalau begitu, saya izin dulu." Charlie mengangguk dan memasak. "Jangan berkeliaran di Tokyo sementara ini. Tetaplah di hotel dan tunggu pesan saya." Reben menjawab, "Baik, Tuan Wade. Saya akan menunggu pesan Anda dari hotel." Nanako berkata saat ini, "Karena Tuan Moore ingin kembali ke hotel, aku akan meminta helikopter membawamu kembali." Reben tersanjung dan berkata, "Nona Ito sangat sopan. Hotel tidak jauh dari sini. Saya bisa naik taksi. Anda tidak perlu menyiapkan helikopter." Nanako berkata dengan serius, "Tuan Moore adalah tamu Charlie Kun. Berarti juga tamu keluarga Ito. Keluarga Ito tidak pernah membiarkan tamu pergi dengan taksi. Jadi silakan Tuan Moore bisa kembali dengan helikopter." Reben tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata dengan sedikit malu, "Nona Ito, tidak masalah kembali dengan helikopter. Tetapi Anda tidak perlu mengirim begitu banyak helikopter. Itu terlalu boros. Satu sudah cukup." Nanako tersenyum kecil. "Tuan Moore tidak harus begitu sopan. Alasan kami mengirim banyak helikopter untuk menjemput Anda juga karena keluarga Ito kami sangat mementingkan tamu-tamu yang terhormat." Reben tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain mengatakan, "Kalau begitu aku akan mengikuti pengaturan Nona Ito." Nanako mengangguk, menyapa asistennya, dan meminta untuk mengantar Reben keluar. Bab 2100.
Begitu Reben pergi, Nanako berkata kepada Charlie, "Charlie-kun, intuisimu benar-benar akurat. Setelah bertemu, aku juga berpikir ada yang salah dengan Reben." Charlie berkata dengan dingin, "Siapapun dengan hati nurani yang bersalah, tidak peduli seberapa kuat kualitas psikologis mereka, mereka pasti akan mengungkapkan beberapa kekurangan. Reben terlihat sangat gugup setelah bertemu denganmu. Ini pasti karena dia takut pada kekuatan keluarga Ito. Dia khawatir keluarga Ito akan campur tangan. Masalah ini pasti akan terungkap." Charlie berkata lagi, "Saya pikir Reben kemungkinan besar akan melarikan diri sebelum semua terungkap. Anda harus meminta ninja mengawasinya dengan hati-hati dan jangan biarkan dia melarikan diri." Nanako mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Charlie-kun. Saya sudah membuat pengaturan. Ketika Reben datang, ninja saya sudah ke hotel. Mereka akan menyatukan Ruben ke segala arah dari hotel." Charlie puas tersenyum dan berkata, "Jika dia memiliki kaki tangan, dia pasti akan menghubunginya setelah kembali ke hotel. Kamu harus menguping semua panggilannya. Jangan sampai melewatkan semua petunjuk." Dalam penerbangan kembali ke hotel, Reben merasa nyaman. Setelah pengalaman besar seperti ini, dia tidak bisa menanggungnya sendiri. Semua harapannya tertanam pada ayahnya, Tyler. Dia tidak sabar menghubungi Tyler sekarang dan menceritakan semua yang terjadi di Tokyo. Namun, dia masih duduk di helikopter keluarga Ito. Dia harus menahan keinginan itu dan menunggu tiba di hotel. Dalam perjalanan pulang, puluhan helikopter masih mengawalnya. Orang lain akan sangat takjub melihat iring-iringan megah ini. Namun ini memberikan tekanan besar pada Reben. Kekuatan keluarga Ito tidak diragukan lagi terlihat selama penerbangan singkat ini. Menurut asisten Nanako, Ito General Aviation Company milik keluarga Ito menguasai lebih dari 80% apron gedung bertingkat di Tokyo. Helikopter mereka tidak parkir di bandara. Helikopter diparkir di apron atas gedung-gedung tinggi utama di Tokyo. Keuntungannya adalah begitu banyaknya permintaan. Helikopter terdekat bisa lepas landas dan tiba dengan cepat. Itu sebabnya, ketika dia datang, ada helikopter keluarga Ito yang terus-menerus lepas landas dari atap berbagai gedung. Semakin keluarga Ito menunjukkan otot-otot mereka di depannya seperti ini, Reben semakin takut. Kembali di hotel aman, hal pertama yang dia lakukan ketika memasuki ruangan adalah segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tyler. Pada saat ini, Tyler baru saja mendarat di Aorus Hill setelah lebih dari 10 jam penerbangan. Ketika panggilan terhubung, kalimat pertama Reben adalah, "Ayah, saya akan mengetahui. Saya tidak bisa tinggal di Tokyo lama. Saya harus kembali ke China dengan tenang malam ini. Kamu harus menyanyikan lelaki tua itu secepat mungkin." Tyler terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Reben bercerita dengan suara menangis. "Ini Charlie. Orang itu sangat kuat. Ayah, kamu tidak dapat membayangkan bahwa keluarga itu keluarga terbesar di Jepang sepenuhnya menghormatinya bagai ayah sejati." Charlie berkata dia akan menemukan Jasmine. Keluarga itu juga menyatakan siap membantu dan akan mengirimkan semua pasukannya. Saya tidak mengerti kemampuan apa yang dimiliki Charlie. Apakah orang-orang ini sakit otak? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.